Halo semua, kembali lagi di channel KR91. Pada kesempatan kali ini, gua mau ajak kalian bernostalgia sejenak. Karena di video kali ini, gua mau membahas sebuah film drama komedi asal Hong Kong yang rilis tahun 1999 atau lebih dari 2 dekade lalu sob. Dan dulu sering diputar di televisi Indonesia di sekitar tahun 2000-an awal biasanya, di saat liburan Natal dan Tahun Baruan. Anak-anak 90-an pasti pernah menontonnya lah. Film ini berjudul A Tale of Rascal atau Hope Makes It True. Film yang disutradarai oleh Chu Yinping ini juga dibintangi oleh dua artis terkenal saat itu, yaitu Nicky Wu dan Vivian Hsu. Dan ada juga penampilan dari Boboho di film ini loh. Plotnya sendiri bercerita tentang seorang pemuda yang putus sekolah dan menjadi tunawisma bernama Wu yang sehari-hari hidup di jalanan. Dia juga selalu diikuti oleh seorang bocil kemanapun dia pergi. Suatu hari, hidupnya berubah saat dia tidak sengaja masuk ke sebuah lokasi syuting dan bertemu dengan seorang artis cantik bernama Gigi yang diperankan oleh Vivian Hsu. Nah, menjelang akhir film ini, juga ada semacam time loop seperti di film Groundhog Day di mana Wu terjebak dalam lingkaran waktu dan mengulangi hari yang sama berkali-kali. Dan dari situ mengubah dirinya menjadi lebih baik. Oke, biar gak banyak bacot lagi, kita langsung recap aja filmnya ya cuy. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like and subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan lain, kalian komen saja di bawah, oke? Oh ya, buat kalian yang belum pernah nonton film ini, ya rasanya sih semua udah pernah nonton sih kayaknya. Tapi tetap gua kasih spoiler warning untuk kalian. Dan gua saranin kalian nonton filmnya dulu secara utuh ya. Gua juga minta maaf kalau kualitas videonya masih ala-ala 3GP gitu ya cuy. So, susah cari yang kualitas SD. Tahu sendirilah zaman itu kan masih masanya video 3GP ya kan. Kirim lewat infrared yang HP-nya ditempelin gitu loh. Buat yang ngerti aja lah. Kalau kalian tidak keberatan dengan itu, yuk kita langsung ke filmnya saja. Di awal cerita, diperlihatkan Wu yang baru saja bangun tidur di atas tempat tidur yang digantung di antara tiang besi di sebuah taman kota. Dia beraktivitas mulai dari mandi, gosok gigi, dan lain-lain di tempat itu. Lalu tak jauh dari tempat Wu, ada juga seorang bocil yang di film ini dia dipanggil gadis kecil. Tapi biar lebih gampang, gua panggil bocil aja lah ya. Dia juga baru bangun tidur. Setelah bersiap-siap, di pagi itu Wu berniat pergi untuk mencari makan. Namun dia terus diikuti sama si bocil nih. Sampai Wu berlari pun, si bocil tetap ngikut. Waduh, beban lucil. Nah, ternyata si Wu ini lagi cari cara buat bisa makan enak di restoran. Tapi nggak perlu bayar alias gratis. Secara dia nggak punya uang sama sekali ya kan. Dia punya berbagai macam cara. Pertama, Wu menjalankan aksinya dengan mencari lalat mati di tong sampah yang nantinya dia akan simpan di piring bekas dia makan, biar digratisin gitu. Tapi sayangnya, si manajer restoran itu malah santuy aja gitu. Dimakanlah tuh lalat dan bilang kalau itu adalah bawang. Wah, cuy. Lalu cara lainnya, dia juga berpura-pura sakit perut. Namun itu juga tetap gagal. Dan cara absurd-absurd yang lainnya. Sampai akhirnya Wu menggunakan cara terakhirnya, dia berniat mencuri daging ayam menggunakan tangan palsu. Namun sialnya, dia ketahuan dan dihajar habis-habisan. Sialnya juga daging sisa makanan yang jatuh ke jalan juga diambil oleh anjing. Ya makin kelaparan lah dia. Untungnya si bocil bisa dapat makanan dari kakek dan nenek yang lagi makan di resto. Karena mereka merasa kasihan padanya. Dan si bocil pun ngasih makanan itu ke si Wu. Selamatlah dia. Ternyata si bocil ini bukan beban ya. Hehe. Kemudian saat mereka berjalan, tak sengaja mereka melihat dua orang yang sedang dikejar-kejar penjahat. Tanpa basa-basi, Wu yang memang jago bela diri langsung menghajar para penjahat itu. Sampai pada kelengar-kelengar tuh ala-ala Bruce Lee lah jurusnya. Ternyata mereka itu adalah para stuntman dan dua orang tadi adalah artis yang sedang syuting di lokasi itu. Nah, salah satu artis itu adalah gadis cantik yang bernama Gigi. Ingat ya, ini bukan Nagita Slavina loh mamanya Rapatar yang sultan itu.
yang diperankan oleh si cantik Vivian Hsu. Wu langsung tertarik sama si Gigi ini. Ya pastilah, cara cantik itu loh. Wu pun diminta untuk mengganti kerugian yang udah disebabkannya. Ya jelaslah Wu tidak akan sanggup. Namun aktor di tempat itu yang bernama Zep punya ide lain untuk ganti rugi itu dengan mempekerjakan Wu sebagai stuntman-nya. Setelah dia melihat kemampuan bela diri si Wu. Secara si Zep ini penampilannya gelai manja, Cin. Suka gelai. Wu yang emang pengen deket sama Gigi langsung nerima lah ya. Gaskeun lah. Jadi dimulailah karir Wu sebagai stuntman di film itu. Anjir terkuat geuleuh pisan maneh siga nu heueuh. Si bocil juga ikut di sana. Malahan dia jadi sangat akrab dengan Gigi. Sedangkan Wu yang bekerja malah terlalu serius sehingga saat adegan berkelahi, dia melakukannya dengan keras dan berakibat luka-luka pada stuntman yang lain. Dan itu membuat mereka memusuhi Wu. Suatu hari saat si bocil ngobrol dengan Gigi, dia bercanda dengan mengatakan kalau Wu adalah ayahnya pada Gigi. Dan itu terdengar oleh Wu. Akibatnya Wu memarahinya dan dipergoki oleh Gigi yang lalu membawa si bocil pulang ke rumahnya. Di rumah Gigi, si bocil dikasih makan pizza dan dia juga bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Ternyata si bocil ini udah dibuang dari saat bayi ke tempat sampah dan ditemukan oleh seorang paman. Tapi dia juga memperlakukan si bocil itu dengan buruk. Sehingga dia memilih buat hidup di jalanan aja. Setelahnya, dia pun menggambar sesuatu yang dulu pernah diajarkan oleh gurunya. Yang gambarnya itu sangat-sangat estetik ya. Bisa kalian lihat sendirilah. Coba cermati dia menggambar apa ya. Jauh lah sama gambar-gambar gua zaman dulu yang pemandangannya pegunungan lah. Macam ini. Nah saat akan tidur, si bocil juga cerita tentang saat pertama dia bertemu Wu dan juga cerita sedikit masa lalu Wu yang dulu putus sekolah. Dan Wu pernah cerita kalau dia punya keinginan buat sekolah lagi. Nah esoknya, Wu yang sedang menggosok gigi didatangi oleh Gigi dan si bocil. Mereka memberitahu kalau Wu sudah didaftarkan di sekolah kenalannya Gigi. Dan Wu juga diberi target kalau dia bisa masuk 5 besar siswa dengan nilai terbaik, nanti Gigi akan mengajak Wu untuk makan-makan. Biasakan lah. Ya jelaslah Wu senang, walaupun dia nggak tahu caranya gimana biar bisa masuk 5 besar. Singkat cerita, Wu mulai bersekolah. Di sekolah dia disambut oleh geng yang berkuasa di sana. Di antara anggotanya ada si kepala aneh, si pecundang atau loser, dan 2 cewek yang dijuluki Big Sister. Hari pertama di sekolah, si Wu ini malah tidur di kelas cuy. Alhasil dia dilempari penghapus papan tulis oleh gurunya. Tapi kerennya, dia berhasil menghindari semua itu. Malah teman-teman sekelasnya yang pada kena. Akhirnya si guru pakai cara lain. Dia meledakkan petasan di mulut si Wu. Tapi anjir, santuy aja dia. Tidur lagi lah, parah emang si Wu. Esoknya, di sekolah Wu melihat siswa lain yang dibully oleh geng sekolah. Saat akan melewatinya, dia malah diganggu sama si kepala aneh. Tapi ya gampang amat dikalahinnya. Di kelas, si siswa yang dibully tadi yang akan gua panggil si kacamata aja biar gampang ya. Lalu memberitahu tradisi dan kebiasaan di sekolah itu. Ternyata, geng sekolah itu dipimpin oleh cewek cantik yang dipanggil Ice. Dia itu anak kepala sekolah, jadi bisa seenaknya. Nah, si kacamata ngasih tahu kalau bisa dapatin hatinya si Ice, Wu bisa berkuasa di sekolah dan menggantikan si kepala aneh. Dan dia juga bisa melakukan apapun. Akhirnya Wu melancarkan aksinya untuk mendekati Ice. Dengan tips-tips dari si kacamata, singkat cerita Wu berhasil memikat hati Ice dan menjadi ketua geng di sekolah. Memanfaatkan statusnya itu, sekarang Wu mulai bersiap untuk menghadapi ujian agar mendapatkan nilai terbaik. Akhirnya, setelah mendapat banyak bantuan, Wu berhasil meraih nilai terbaik dan dengan perasaan gembira bermaksud segera pulang untuk mengabari Gigi. Di perjalanan pulang, dia berpapasan dengan Ice dan gengnya.
yang mengajak Wu untuk merayakan keberhasilannya. Tapi di sini Wu malah menolaknya sehingga membuat Ice patah hati. Malamnya, Wu mengajak Gigi makan malam seperti yang sudah dijanjikan. Wu berbohong tentang cara dia berhasil mendapatkan nilai tertingginya itu. Tapi saat mereka makan malam, tiba-tiba Ice datang dan mengatakan kebenarannya pada Gigi. Dan itu bikin Gigi marah dan kesal dan pergi dari tempat itu. Setelahnya, Ice ngajak Wu balikan lagi, namun malah kena tampar si Wu. Anjir, tega bener si Wu. Akhirnya setelah kejadian itu, hubungan Wu dan Gigi malah semakin merenggang. Mereka pun tidak saling bertegur sapa di lokasi syuting karena Gigi selalu menghindari Wu. Singkat cerita, dengan dibantu si bocil, Gigi berhasil diajak makan ke sebuah kafe. Niatnya sih si Wu pengen minta maaf gitu. Tapi ya karena Gigi masih marah, akhirnya mereka batal makan dan langsung pulang. Saat perjalanan pulang itu, Wu yang berjalan di belakang tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang misterius yang memukulinya dengan tongkat sampai Wu tak sadarkan diri. Esoknya, Wu terbangun di sebuah kamar yang tidak dia kenali. Saat bangun, Wu melihat si bocil lagi joget-joget sambil nyanyi gitu di sebuah ruangan. Wu bertanya, dia lagi di mana? Lalu si bocil mengatakan kalau setelah kejadian semalam, Wu dibawa pulang ke rumahnya Gigi. Saat si bocil lagi bercerita, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan Wu disuruh untuk kembali ke kamar. Ternyata yang datang itu adalah asisten rumah tangganya Gigi yang sedang bersiap-siap dan mengganti pakaiannya di ruang tamu. Ini ngapa kagak di kamar anjing? Yang bikin si bocil teriak dan tanpa sengaja Wu yang kaget dengan teriakan si bocil ngelihat pemandangan itu. Dan dia pun kena marah dan dimintain pertanggungjawaban sama si cewek itu. Setelah kejadian itu, Wu pergi dari rumah. Yang apesnya saat di jalan dia nginjak kotoran anjing yang malah disusutkan ke pengemis. Anjir naon atuh disusutkan ke bahasa Indonesia na. Ya gitulah pokoknya nggak ada halak sih Wu. Kemudian dia juga berpapasan dengan Ice dan gengnya di jalan. Ice mengatakan pada Wu kalau semalam itu gengnya yang mukulin dia. Ice berniat ngasih pelajaran ke si Wu karena udah nyakitin dia dan ngajak si Wu buat gabung lagi. Tapi Wu yang kesal berniat menghajar si kepala aneh yang langsung memanggil kawan-kawannya yang ternyata sudah bersiap dan bersembunyi di gedung belakang mereka. Dan itu langsung bikin si Wu kabur dari situ. Saat sampai lokasi syuting, Wu bercerita kepada Gigi dan mengajaknya dinner di hari itu yang bertepatan dengan malam Natal. Sebenarnya sih di sini si Wu berbohong kalau yang ngajak itu si bocil biar si Giginya mau. Nah, singkat cerita malamnya mereka bertemu di sebuah restoran. Gigi langsung bertanya di mana si bocil, tapi si Wu bohong dengan ngomong kalau si bocil lagi main sama temennya. Saat mengobrol, mereka melihat ada pasangan suami istri yang turun dari tangga sambil bertengkar karena suaminya ketahuan selingkuh sama sekretarisnya. Lalu mereka juga didatangi si kembar gendut yang diperanin nih sama si Boboho dan satu lagi yang kita sebut aja Boboho cewek ya. Yang nawarin bunga jualannya sama mereka, tapi si Wu ini malah ngusir mereka. Tak lama berselang, tiba-tiba si Jeb datang sambil bawa si bocil yang katanya lagi nangis di jalan. Tawan lah bohongnya si Wu, yang akhirnya bikin Gigi marah dan kesal lalu pergi ninggalin tempat itu. Esoknya, Wu terbangun lagi di kamar yang sama dan anehnya saat ditanyakan ke si bocil ternyata hari itu adalah hari Natal. Wu juga mengalami kejadian yang persis sama seperti sebelumnya, seperti ketemu si ART yang lagi ganti baju, nginjak kotoran anjing dan bertemu pengemis, ketemu geng sekolahnya, sampai kejadian makan malamnya sama persis dan dia alami itu terus menerus. Sampai dia stres. Namun lama-kelamaan, setelah terus terjebak di hari yang sama, Wu belajar menerimanya dan mencoba memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik hari ke hari. Sampai di suatu titik, Wu merasa sudah pasrah dengan keadaan itu dan menceritakan semuanya pada Gigi saat di restoran. Awalnya Gigi nggak percaya, tapi setelah Wu menjelaskan kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai kedatangan si bocil yang diantar si Jeb, Gigi akhirnya mau tidak mau percaya. Di rumah, Wu berbincang dengan Gigi tentang semuanya, bagaimana dia menjalani hidup dan sikapnya yang buruk selama ini. Dan setelah menjalani kejadian berulang-ulang itu,
Dia sadar akan sesuatu dan berniat merubah sikapnya menjadi lebih baik. Dia juga menitipkan si bocil pada Gigi karena dia akan pergi untuk sementara. Singkat cerita, esoknya Wu terbangun lagi di hari Natal, tapi sekarang dia tidak berada di kamar seperti sebelumnya, melainkan ada di sebuah ruangan rumah sakit. Ternyata selama ini, Wu hanya bermimpi coy, dan sudah terbaring di rumah sakit selama 2 hari penuh. Dan si bocil jagain dia terus nih. Setelah mengalami semua mimpi itu, Wu berubah menjadi orang yang berbeda. Dia jadi lebih baik pada si bocil, bahkan sampai gendong dia sambil berjalan. Di perjalanan, Wu juga memberikan uang yang cukup banyak pada pengemis. Lalu, dia juga bertemu dengan gengnya Ice. Dan di sini, Wu meminta maaf dan berterima kasih pada Ice yang telah menjaga dirinya saat di sekolah. Dan itu bikin si Ice terharu nih. Di lokasi syuting, Wu mentraktir semua rekannya minuman kaleng, dan Wu juga meminta maaf pada rekan-rekannya yang dulu sering dia pukuli pada saat syuting. Lalu Wu juga meminta maaf atas sikap buruknya pada si bocil selama ini, dan berjanji akan berubah dan menjaga si bocil dengan lebih baik. Tidak lupa, Wu juga meminta maaf pada Gigi, dan dia menyadari kalau dirinya tidak pantas untuk mencintai Gigi, dan mengatakan padanya akan menjauhi dirinya dan pergi bersama si bocil yang bikin semua orang di lokasi syuting terenyuh karenanya. Saat akan pergi dari lokasi syuting, tiba-tiba Gigi memanggilnya dan sambil meneteskan air mata, Gigi mengajakku dan si bocil makan malam bersama di hari Natal. Dan akhirnya di akhir cerita mereka bertiga makan malam bersama dan larut dalam kebahagiaan. Tomat cuy. Oke, akhir yang happy ending dan cerita yang lumayan bagus di zamannya. Apalagi lihat Vivian Hsu yang dulu bikin betah aja nontonnya, seriusan loh. Tapi ya pelajaran yang bisa diambil dari film ini sih, ya mungkin kalau setiap orang itu punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya seperti yang dialami Wu di film ini. Saat terjebak di hari yang sama, dia punya kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan menyadari kalau selama ini sikapnya buruk. Ya tidak jauh beda lah seperti zaman sekarang, kalian-kalian dan ya gua juga sih, kadang ya kerjaannya rebahan di rumah, lihat HP, buka sosmed, main game, gibah dan lain-lain, dan itu dilakukan setiap hari. Apakah kita terjebak time looping juga? Bisa jadi. Makanya yuk kita berubah cuy. Gua juga lagi usaha, tapi emang ya susah sih. Jadi terserah kalian mau dengerin bacotan gua apa enggak. Yang penting kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan pantengin terus channel gua ini cuy. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, adios amigos, sayonara, dan ingat jangan lupa bernapas. Salam primitif.